Assalamualaikum pemirsa Jak TV, selamat berbuka puasa dan juga semoga tetap semangat ya selama berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Ya senang sekali saya Gesmi Sitanggang menyapa Anda dalam program VOA Muslim di Rantau. Dan pada episode kali ini pemirsa kita akan melihat salah satu masjid yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat, yaitu Masjid At-Thohir. Nah dari pembukaan masjid serta acara bazar saat bulan Ramadan di masjid tersebut. Dan berikut ini tayangan pembukaan Masjid At-Thohir. Pemirsa, menjelang Ramadan, sebuah masjid Indonesia untuk pertama kalinya diresmikan di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat. Bangunan masjid ini awalnya dimiliki oleh komunitas gereja Samoa pada tahun 1920, kemudian dibeli dan direnovasi menjadi Masjid At-Thohir dan menjadi masjid kebanggaan warga Muslim Indonesia yang ada di kota Los Angeles. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ahmad. Sekitar 300 tamu menghadiri peresmian Masjid At-Thohir yang berada di kawasan pusat kota Los Angeles. Di antara para tamu, hadir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani, Ketua Dewan Penasihat Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, Garibaldi Thohir, Konsul Jenderal Indonesia di Los Angeles, Saud Purwanto Krisnawan, dan juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Budi Bowo Leksono. Peresmian ditandai dengan penguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Kita udah puluhan tahun lah, udah 40 tahun ya. Pengen rasanya punya masjid yang memang bisa menjadi tempat kita berkumpul. Insya Allah nanti masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Los Angeles bisa menjadi contoh gitu. Kenapa? Karena kan memang Muslim kita kan sangat toleransi, sangat damai, sangat bersahabat, sangat friendly gitu. Dan memang itu sesuai dengan ajaran kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin ya, yang memang berguna untuk alam semesta gitu. Alhamdulillah, ini sangat membanggakan kami sendiri sebagai Pak Pengurus, karena antusias masyarakat di daerah sekitar masjid ini sangat ingin sekali untuk menggunakan masjid ini. Dan ke depan ini akan kita buka selain jadi bukan saja tempat ibadah, tapi juga untuk orang mencari ilmu di sini, Pak. Dan ini juga kami buka untuk orang yang non-Muslim, kalau ingin belajar mengenai Islam, kami juga sediakan untuk di sini. Bangunan masjid terdiri dari dua bagian, yaitu bangunan utama seluas 10.000 square feet atau sekitar 929 meter persegi, yang terbagi antara ruang untuk ibadah, ruang serbaguna, hingga kelas untuk pendidikan madrasah. Sementara bangunan kedua digunakan untuk imam atau tamu yang bermalam di masjid. Desain gedung bergaya Mediterania Spanyol ini termasuk dalam gedung bersejarah dan dilindungi oleh pemerintah kota. Jadi ini benar-benar memperlihatkan wajah dari Indonesia yang toleransi tinggi, yang sejuk, damai, bersahabat. Dan ini justru juga kalau saya bilang ini adalah duta besar kita. Duta besar bukan hanya saya secara, tapi duta besar secara keseluruhan. Alhamdulillah, it was a struggle, I was following up on this news for a long time, and alhamdulillah they make it possible, alhamdulillah. So we hope for the best. We hope to expand more and have more mosques in the future, inshallah, for the community in Los Angeles and California and all over the United States, all over the world, inshallah. Acara ditutup dengan sholat zuhur berjamaah dan tausiah dari Ustadz Othman Omar Sihab. Dari kota Los Angeles, Naratama, VOA Indonesia. Baiklah pemirsa Jak TV, tadi baru saja kita melihat tayangan pembukaan dari Masjid At-Thohir di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Mas Naratama dari VOA. Assalamualaikum Mas Nara.
Waalaikumsalam Gesmi, selamat berbuka puasa di Jakarta. Baik, terima kasih Mas Nara. Selamat pagi waktu New York ya, Mas. Ya pagi di sini. Iya, Di sini iya. sahur, di sana buka puasa ya. Betul, perbedaan yang cukup jauh ini antara Indonesia dengan New York. Mas Nara, tadi kita sama-sama melihat tayangan pembukaan Masjid At-Thaihir. Nah, saya dan juga pemirsa Jak TV ini penasaran seperti apa sih background dari Masjid At-Thaihir ini sendiri? Masjid At-Thaihir ini menjadi masjid pertama Indonesia di kota Los Angeles. Seperti kita ketahui, kota Los Angeles itu saat ini mempunyai sekitar 240 masjid di seluruh kota. Jadi di Amerika itu ada dua kota yang dianggap sebagai ramah Muslim. Jadi banyak sekali Muslim yang tinggal di kota tersebut dan mereka mempunyai masjid sendiri-sendiri. Setiap komunitas mempunyai masjid sendiri. Seperti di New York ada 275 masjid. Dari total 8.600.000 penduduk New York, mungkin sekitar 700.000 adalah Muslim. Sementara di Los Angeles ada sekitar 246 masjid dan dari 7.400.000 sekian jiwa penduduknya itu sekitar 500.000 Muslim. Dan makanya kehadiran Masjid At-Thaihir di kota LA ini sangat menarik ya, karena dengan adanya masjid ini masyarakat Indonesia itu jadi bisa bersatu dan punya kesempatan untuk memberikan informasi dan memberikan juga memberikan edukasi kepada masyarakat di kota Los Angeles bahwa sebuah masjid ini bisa menggambarkan Indonesia, miniatur Muslim Indonesia di kota Los Angeles. Gitu Gesmi. Ya, saya melihat dari tayangannya. Bisa dijelaskan interiornya ini bergaya apa sih, Mas? Keren banget sih, keren banget. Jadi masjid ini sebenarnya awalnya itu gereja Samoa. Gereja ini kemudian karena penduduk sekitar komunitas di Samoa di sekitar situ kemudian semakin tipis, semakin sedikit, akhirnya mereka kekurangan jamaah. Dan akhirnya masjid ini dijual dan dibeli oleh lembaga yang namanya Indonesia Muslim Foundation. Dan ini pada saat itu ditawar dengan harga sekitar $1.750.000. Itu up down ya, jadi kita itu belum termasuk tax dan sebagainya. Nah, ketika dibeli ini masyarakat Indonesia itu membeli masjid ini seutuhnya. Jadi Los Angeles mempunyai Los Angeles mempunyai masjid yang memang seutuhnya. Itu tidak ada yang dirubah dari sisi arsitek luarnya, tetapi dalamnya disesuaikan, karena kan kalau masjid, kalau misalnya tadi ruangan yang biasa dipakai untuk gereja, untuk jamaah di gereja kemudian mereka berdoa, itu dijadikan menjadi ruangan auditorium, jadi menjadi ruangan pertemuan yang menjadi ruangan serbaguna yang bisa dipakai oleh Muslim di kota Los Angeles untuk bisa mengadakan acara perkawinan, kemudian acara kekahan atau acara apa yang berhubungan dengan masyarakat Muslim. Dan di belakangnya kemudian dibangun khusus untuk sholat. Jadi ada ruangan sholat, ada ruangan serbaguna, ada juga kelas-kelas untuk madrasah. Nah, kelas-kelas ini sudah ada. Jadi itu masjid itu ada 3 lantai ya, ada 2 lantai, dan 2 lantai kedua itu sudah ada kelas-kelasnya. Jadi mereka tinggal memugar dan menjadikan masjid ini menjadi tempat center persis kayak Muslim Center yang lengkap dengan pendidikan, dengan madrasah, kemudian juga masjidnya, juga ruang wudhu, dan juga ada ruang makan di belakang. Jadi ibu-ibu bisa menggelar bazar atau menjual makanan halal tentunya di bagian belakang masjid yang itu merupakan teras yang bisa juga menjadi halaman parkir. Kira-kira gitu. Wah, luar biasa ya Mas Nara, umat Muslim yang sangat banyak di sana, dan tampaknya sepertinya Los Angeles ini adalah negara yang sangat ramah dengan umat-umat Muslim, khususnya yang dari Indonesia, karena kita ini berbicara Masjid At-Thaihir sendiri. Dan tadi Mas Nara sempat menyinggung soal makanan nih. Nah, nanti setelah segmen ini kita akan masuk ke bazar nih pemirsa. Nah, Mas Nara, kita break sementara. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi di program VOE dan masih bersama kami di program Muslim di Rantau. Dan pada segmen kedua ini kita akan lihat keseruan bazar menyambut bulan Ramadan di Masjid At-Thaihir. Nah, langsung saja kita lihat cuplikan yang berikut ini.
indah banget gitu loh. Aku senang kalau kumpul-kumpul begini gitu loh, apalagi kita sesama muslim, kita harus saling support satu sama lain, ya kan? Kayak gitu, semuanya baik-baik dan aku senang. Menyambut bulan suci Ramadan, organisasi Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California menyelenggarakan Welcoming Ramadan Bazaar di Masjid Indonesia At-Thohir. Tujuannya untuk memberi kesempatan jamaah untuk sharing makanan, untuk ada juga yang jual pakaian dan seterusnya. Dan pada prinsipnya ingin mengawali kegiatan Ramadan dan memperkenalkan apa yang akan kita kerjakan di Ramadan ini. Para pengunjung dapat membeli berbagai makanan dan jajanan khas Indonesia di bazar ini. Cincaunya satu. Boleh. Sama masak diambil sama Mas Kiki Iya. ya. Harganya berapa tadi? $4 ya. $4. Selain obat rindu akan makanan Indonesia, bazar juga sebagai ajang silaturahmi bagi sekitar 200 diaspora Muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru kota Los Angeles. Menjalin silaturahmi sebelum Ramadan, ketemu sama masyarakat, bisa yang udah lama bisa ketemu lagi sebelum Ramadan, mohon maaf-maafan sebelum Ramadan. Ya, dan juga yang kangen sama masakan Indonesia, kita bisa mencicipi di sini. Ada juga beberapa stan pernak-pernik dan pakaian di bazar ini. Alhamdulillah senang sekali ya, apalagi ini pertama kali mereka mengadakan ini dan saya bisa ikut partisipasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi insya Allah setiap tahunnya gitu. Tak ketinggalan, para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari kelompok rebana dan mendengarkan ceramah. Anak-anak pun juga dihibur lewat berbagai kegiatan. Melalui acara seperti bazar, penyelenggara berharap dapat menarik lebih banyak jamaah untuk datang ke masjid dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Untuk ke depan kita akan lebih aktif lagi, mungkin ada semacam bazar seperti ini, cuma khusus untuk komunitas, supaya komunitas sekitar masjid ini juga mengenal makanan Indonesia dan seterusnya. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA. Ya pemirsa, sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mas Nara. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Bazar Welcoming Ramadan. Nah, kira-kira apa sih Bazar Welcoming Ramadan ini dan tujuannya seperti apa? Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Nara dari VOA yang sudah ada di sana. Halo Mas Nara. Halo. Ya. Mas Nara, tadi kita sudah lihat cuplikannya seputar Bazar Welcoming Ramadan nih di Masjid At-Thohir. Nah ini Mas, organisasi Indonesia Muslim Foundation ini melakukan bazar tersebut sebenarnya tujuannya apa sih Mas? Bazar ini dilakukan sebelum Ramadan ya. Jadi mereka pertama adalah tentunya untuk silaturahmi sama warga Los Angeles. Jadi mereka bisa datang ke bazar dan kemudian bertemu dengan teman-teman lama. Dan itu dari berbagai macam tempat di area-area Los Angeles ya. Bisa dari San Diego, di luar Los Angeles juga datang. Mungkin dari Sacramento gitu. Mereka bisa berkumpul, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya mencari barang-barang atau baju-baju muslim ya, ada modus yang dipakai selama bulan Ramadan atau dipakai untuk lebaran. Jadi tempat ini juga menjadi transaksi UKM lokal dari masyarakat Indonesia yang ada di Los Angeles. Jadi sebenarnya itu tujuannya lah, dan juga merayakan Ramadan gitu. Kira-kira gitu Gasmi. Dan bagi masyarakat umat muslim tentunya kalau misalnya rindu dengan pakaian-pakaian yang ada di Indonesia, makanan ada di Indonesia bisa didapatkan di Bazar Welcoming Ramadan tersebut ya Mas? Iya. Sebenarnya sih banyak. Dan kalau Los Angeles dengan New York itu berbeda ya. Kalau Los Angeles itu memang lebih luas ya areanya, dan kemana-mana itu tidak transportasi, biasa harus menggunakan mobil karena tidak ada subway. Tapi kalau di New York, di area Elmhurst itu bazar orang-orang Indonesia itu bisa 1 bulan sekali. Jadi sekali sebulan itu di masjid, di al-hikmah masjid itu selalu ada bazar. Dan macam-macam yang dijual, mulai dari baju, pakaian, kemudian juga makanan. Nah, makanan ini yang paling penting karena mereka rata-rata menjual makanan yang bisa disimpan, bisa dipakai untuk sahur. Nah, dalam bulan suci Ramadan kali ini Mas, kalau di Masjid At-Thohir sendiri, apakah memang dipenuhi dengan jemaah yang tarawih dan buka puasa di sana? Semua berkumpul di sana kah? Atau sebenarnya masih tersebar? Karena tadi kabarnya juga kita sempat ngobrol ya Mas Nara, ada beberapa masjid juga yang di LA.
Ya, sebenarnya gini, di negara Amerika ini kan Muslim itu adalah minoritas. Kalau kita tahu di California itu menurut informasi yang saya dapat, tapi tidak bisa resmi ya disebut, itu sekitar ada sekitar 30.000 sampai 40.000 diaspora Indonesia tinggal di California. Nah, mereka ini kemudian melting pot, mereka kemudian berinteraksi, bekerja sama, atau mereka datang ke berbagai masjid di berbagai komunitas karena tergantung lokasinya. Nah, untuk yang khusus untuk Masjid At-Tauhir di Los Angeles ini rata-rata yang datang memang 75-80% adalah warga Indonesia atau diaspora Indonesia yang tinggal di kota Los Angeles. Tapi sekitar 20-30% itu justru adalah warga dari komunitas negara-negara lain. Ada asal dari Afrika, ada dari Bangladesh, dari Pakistan, juga dari Malaysia. Mereka datang ke sana untuk beribadah karena akhirnya mereka bisa bersosialisasi dengan Muslim Indonesia. Jadi bayangkan saja kalau ada warga Turki atau warga dari Iran datang ke Masjid At-Tauhir kemudian buka puasa di sana, kemudian makanannya ya ikut makan pisang goreng, ikut makan kolak. Jadi secara langsung ini jadi kayak diplomasi budaya Indonesia juga ya, memperkenalkan bagaimana ramahnya Muslim Indonesia dan juga makanan Indonesia kepada warga-warga sekitar di area Masjid At-Tauhir. Wah, luar biasa sekali Mas Nara. Saya mendengarnya kita membawa budaya Indonesia sampai ke sana dan memperkenalkan bahwa Indonesia ini sangat ramah, khususnya umat Muslim yang kalau di Indonesia mayoritas, kalau di sana minoritas, dan tetap diterima oleh masyarakat yang ada di LA sendiri. Mas Nara, saya penasaran juga apa perbedaan umat Muslim yang ada di LA dan New York. Tapi nanti akan kita bahas usai jeda pariwara berikut ini ya Mas Nara. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi di Muslim di Rantau, dan kali ini kita masih akan juga membahas seputar Masjid At-Tauhir yang ada di Los Angeles. Dan sebelum kita nanti berbincang-bincang dengan Mas Nara Tama dari VOA, kita akan saksikan cuplikan video yang berikut ini. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles, California bersukacita tepat 1 minggu sebelum Ramadan. Untuk pertama kalinya, Masjid Indonesia diresmikan di kota ini. Masjid ini diberi nama Masjid At-Tauhir. Bangunan Masjid At-Tauhir ini memiliki luas sekitar 920 meter persegi. Sebelumnya adalah bangunan gereja. Ini dulunya dimiliki oleh masyarakat Amerika Samoa. Tapi pada waktu itu karena juga jamaahnya berkurang, karena mereka berlokasi lain, sehingga mereka jual gereja ini dan kami beli pada tahun 2018. Jadi itu awal kita memiliki gedung ini. Kemudian gedung ini direnovasi selama sekitar 2 tahun sejak terjadinya pandemi COVID-19. Agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya, secara aktif masjid ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bahkan sebelum masjid ini diresmikan. Kebetulan kami ini berdekatan dengan sekolah ya. Jadi dengan sekolah mereka tuh punya acara itu tahunan Toys Drive. Itu kita support, kita bantu mereka dan mereka sangat terbuka dan mereka sangat gembira, kita juga involve. Selain itu juga sebelum tahun ajaran kami mengadakan distribusi backpacks, itu school supplies. Jadi kami undang masyarakat ke sini. Jadi itu juga untuk masyarakat juga insya Allah itu menjalin hubungan dengan masyarakat. Dengan tetangga-tetangga juga kami kadang-kadang suka mengunjungi. Kalau kami ada cara juga kami silakan, mari kalau ada mau bergabung dengan kami itu. Nah ini jadi lantai 2 ini apa Pak? Lantai 2 ini untuk kelas anak-anak. Yang sebelah kiri ini ada 2 kelas. Ya, di sini bisa lihat Hollywood sign dari sini. Ya, oh iya. Dari sini bisa lihat. Dari masjid ya. Ngelihat Hollywood sign. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles pun menyambut gembira kehadiran masjid yang sudah ditunggu-tunggu ini. Sebagai masyarakat, kita sangat bersyukur bisa bersama di masjid kita. Saya kesan pesannya sih sangat banget manfaat banget buat wadah kita untuk berkumpul, silaturahmi sesama orang Muslim. Bahagia sekali sebagai umat Islam punya masjid sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas doanya seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Los Angeles maupun di seluruh Amerika dan di Indonesia. Kita punya masjid
dan berdiri kokoh ini. I think that it's really finally exciting, just for like the Indonesian community, because we just kind of hop around, sometimes different mosques, different masjids all around LA. There's so many actually, but finally to have one that's ours, it's just like a different experience, especially because of the culture that we have and we bring. Dari Los Angeles, California, Irfan Ihsan, Dania Iman, dan tim VOA. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video mengenai Masjid At-Thohir, bagaimana masjid ini diterima sangat luar biasa oleh lingkungan yang ada di sana, dan umat muslim tentunya sangat bahagia dengan hadirnya Masjid At-Thohir ini sendiri. Nah, melanjutkan perbincangan kita dengan Mas Nara, tadi seperti apa sih perbedaan antara umat muslim yang ada di New York dan juga di LA, dan seperti apa respon lingkungan kepada mereka? Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Nara. Halo Mas Nara, masih bersama kami? Halo, ya. Mas Nara, bisa dijelaskan seperti apa Mas ini perbedaannya umat muslim yang ada di LA dan juga yang ada di New York? Umat muslim di LA maupun di New York itu sama ya. Yang pasti yang pertama, semua itu adalah diversity. Jadi umat muslim itu datang dari berbagai macam negara, berbagai macam asal, berbagai macam suku, berbagai latar belakang. Jadi dan mereka itu kemudian berkumpul dan mendirikan berbagai macam masjid sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Seperti di New York ini ada masjid untuk Turki, ada masjid yang didirikan oleh teman-teman dari Bangladesh gitu. Tapi masjid ini kemudian terbuka untuk semuanya. Jadi walaupun seperti saya misalnya, saya kalau hari Jumat kadang-kadang saya juga harus sholat Jumat di Masjid Bangla di Jamaika. Itu ada area yang semuanya orang Bangladesh. Bahkan khutbahnya aja juga kadang-kadang menggunakan bahasa Bangladesh yang saya juga nggak ngerti. Tapi saya pasti ya bagi saya maut-maut, dan kalau lagi doa aminnya sama. Yang penting kan itu gitu. Nah itu yang pasti. Tapi dari secara geografi, kota Los Angeles dengan New York ini sangat berbeda. Los Angeles itu adalah kota yang sangat lebih pada daratan ya. Jadi mereka ada pegunungan, kemudian luas, dan kemana-mana itu harus menggunakan mobil. Sementara kalau di New York itu kotanya itu sangat padat dan hanya bergantung pada gedung-gedung. Jadi kalau misalnya ada acara di masjid, misal buka puasa, itu warga Indonesia itu kalau ke masjid itu harus menempuh dan naik kereta subway. Tergantung lokasinya ya, tergantung lokasi. Jadi kadang-kadang bisa menempuh sekitar 15 menit atau 20 menit, bahkan bisa satu jam. Dan subway itu cukup berat, mereka harus naik turun, naik bawah, kemudian naik lagi ke atas gitu, dan berjalan kaki. Nah ini yang membedakan sekali lagi. Di New York itu semua orang berjalan kaki rata-rata. Sementara kalau di Los Angeles semua orang rata-rata menggunakan kendaraan mobil, karena memang di sana memungkinkan untuk mempunyai mobil dan jalannya juga cukup besar dan tidak terlalu banyak subway walaupun ada. Jadi kalau dibilang bagaimana membandingkan Muslim Indonesia yang ada di New York dan di Los Angeles, saya pikir ini sama mereka. Hanya yang membedakan adalah tipikal orangnya bekerja di kota yang berbeda dan nuansanya lebih berbeda. Kira-kira begitu, Gesmi. Lebih kepada lingkungannya, seperti apa mereka di sana gitu ya, Mas ya. Betul, nah, betul, untuk kegiatannya sendiri. Nah, untuk kegiatannya sendiri, Mas Nara, yang sudah dilakukan oleh diaspora Indonesia, untuk khususnya karena kita ini membahas dengan Masjid At-Thohir sendiri, apa saja sih Mas kegiatan yang sudah dilakukan? Sebenarnya sebuah masjid Indonesia, baik At-Thohir ataupun di New York ada Masjid Al-Hikmah, itu adalah tempat kita menjadi orang Indonesia. Jadi ketika kita masuk ke dalam Masjid Indonesia, kita seakan-akan menjadi masuk kembali ke negara kita sendiri, dan itu obat kangen. Jadi semua budaya, aturan, kemudian sosialisasi di masing-masing masjid itu sama seperti kita masjid ke At-Thohir yang ada di Cimanggis misalnya, atau pergi ke Masjid Istiqlal, itu sama. Dan kalau kita datang ke sana, itu ya udah makanannya, misal buka puasa ya, kita akan temukan makanan takjil yang makanannya Indonesia, ada kolak, ada bubur kacang hijau gitu, yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Baik At-Thohir maupun Al-Hikmah maupun dua masjid Indonesia ini semuanya rata-rata sama, seperti kita datang ke Indonesia. Jadi kayak pulang kampung lah kalau datang ke masjid itu. Ya, sangat seru ya Mas, ada Indonesia Mini sendiri. Ini singkat saja Mas, saya penasaran kalau untuk menu berbuka puasa, menu sahurnya apakah ada perbedaan Mas antara Indonesia sama yang ada di LA maupun di New York nih? Mas Nara lagi ada di New York sekarang. Ya sama aja. Kalau kita pergi ke Masjid Indonesia itu selalu ada makanan Indonesia tentunya ya. Kemarin saya buka puasa itu ada soto Betawi ya di Masjid Al-Hikmah. Kemudian kalau kita di LA juga sama, itu pasti ada soto Betawi, pasti ada gulai dan juga ada opor ayam, itu selalu ada.
Tapi yang membedakan kadang-kadang adalah rasanya. Jadi mungkin rasanya di sini ada sedikit KW2. Kalau di Indonesia kan rasanya asli. Kalau di sini mungkin karena bahannya berbeda, jadi rasanya ya tipis-tipis masih oke lah. Tapi banyak juga yang enak sih. Memang kalau rasa nggak bohong, memang harus langsung kembali ke Indonesia ya Mas ya. Tapi ya setidaknya bisa mengobati rasa kangen. Ya Mas Nara, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya dan juga pemirsa JAK TV tentunya. Saya pamit undur diri pemirsa JAK TV dan terima kasih Mas Nara. Tetaplah. Terima kasih. Ya. Saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri, sampai jumpa di Muslim di Rantau berikutnya.